Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 4 semuanya? Semoga tetap ceria, tetap semangat dalam belajar walaupun dari rumah masing-masing. Baiklah, sekarang bersama Ustadzah kita akan belajar tema 1, yaitu temanya tentang indahnya kebersamaan. Khususnya kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. KD yang akan kita pelajari di sini ada 3.1, kemudian 3.2. Nah, kita simak lebih lanjut. Kita lebih fokus ke pembahasan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi harapannya di bab ini atau tema ini nantinya kita bisa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah paragraf. Di dalam sebuah teks atau teks bacaan yang pernah kalian temui, pasti teks tersebut atau bacaan tersebut terdiri dari beberapa paragraf. Sebuah paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Beberapa kalimat tersebut itu terdiri dari satu kalimat utama dan yang lain merupakan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Setiap paragraf diawali dengan kalimat yang menjorok. Kita akan cek bersama, ada sebuah contoh bacaan yang Ustadzah sajikan di sini, judulnya Sekolahanku. Ada berapa paragraf dalam bacaan tersebut? Nah, tadi ya, setiap paragraf diawali dengan kalimat yang menjorok. Berarti ada 2 paragraf dalam bacaan tersebut. Kemudian, dalam paragraf pertama itu ada berapa jumlah kalimatnya? Dilihat, sekolahanku ketika TK bernama Persiapan Negeri. Kalimat yang pertama. Di mana sekolah itu letaknya sangat terpencil dan sempit. Kalimat kedua, bahkan orang tidak akan mengira kalau di gang sempit depan terminal bus Dieng Batur ada sebuah sekolah anak kecil. Kalimat ketiga, berarti dalam paragraf pertama ada 3 kalimat. Di situ pasti terdapat 1 kalimat utama dan 2 kalimat yang lain merupakan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kita simak lebih lanjut di sini, yaitu kalimat utama dan gagasan pokok. Tadi sudah Ustadzah singgung bahwa di dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat utama itu bisa kita temukan di awal, akhir atau awal dan akhir paragraf. Kalimat utama seringnya kita temukan di awal kalimat. Kemudian ketika kalian sudah bisa menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, baru nantinya di situ kalian bisa menentukan gagasan pokoknya. Jadi, gagasan pokok adalah ide utama atau topik yang dibahas pada suatu teks. Jadi gagasan pokok bisa disebut ide utama atau ide pokok pikiran. Di sini ada contohnya. Ada sebuah bacaan di sini, sengaja Ustadzah bedakan warnanya biar mudah bisa dilihat ada berapa kalimat dalam bacaan tersebut dan nanti kita bisa menentukan mana kalimat utama dan gagasan pokoknya. Berlibur ke kebun binatang. Dari warna yang Ustadzah bedakan di sini kita bisa tahu berarti dalam paragraf tersebut ada 5 kalimat. Cara membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas, biasanya kalimat utama bersifat lebih umum. Kalimat penjelas lebih spesifik dan kalimat tersebut menjelaskan atau sebagai informasi tambahan dari kalimat utama. Kita baca dengan seksama, kita tentukan kalimat utamanya, yaitu
Rizka dan teman-temannya berkumpul untuk pergi berlibur ke kebun binatang. Kenapa? Coba kalian baca lagi di kalimat kedua sampai kalimat kelima. Itu menjelaskan bahwa di sana Rizka dan teman-temannya beraktivitas di kebun binatang ngapain saja gitu ya. Nah, jadi kalimat kedua sampai kelima itu merupakan informasi tambahan dari kalimat utama. Setelah kalian menemukan kalimat utamanya, baru kalian menentukan gagasan pokok. Kalimatnya lebih inti lagi, lebih dispesifikkan lagi dari kalimat utama. Intinya di situ berarti Rizka dan teman-temannya pergi ke kebun binatang. Sudah paham? Oke, next. Kalau tadi sudah gagasan pokok yang kita temukan di kalimat utama, sekarang kita di kalimat penjelas dan gagasan pendukung. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung itu adalah kalimat yang menguatkan informasi yang ada di kalimat utama. Gagasan pendukung terdapat di kalimat penjelas. Jadi ketika tadi di sebuah paragraf tadi ada 4 kalimat penjelas, berarti ada 4 gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak di kalimat penjelas. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung yaitu terletak pada fungsinya. Gagasan pokok itu merupakan inti dari paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Gagasan pendukung bisa disebut juga dengan gagasan penjelas. Kita cari, paragrafnya masih sama. Nah, kita cari kalimat penjelasnya dan gagasan pendukungnya. Tadi sudah kita tentukan bahwa Rizka dan teman-temannya berkumpul untuk pergi berlibur ke kebun binatang itu merupakan kalimat utama. Berarti kalimat yang lain itu merupakan kalimat penjelas, kalimat kedua sampai kalimat kelima. Kita cari satu persatu dari kalimat penjelas yang pertama. Sesampainya di sana, mereka membeli tiket dan mulai masuk ke area kebun binatang. Dari situ kalian bisa mencari gagasan pendukung yang pertama. Intinya di sana mereka membeli tiket untuk masuk ke kebun binatang. Kalimat penjelas kedua, kebun binatang itu sangat luas dan mempunyai banyak koleksi binatang. Gagasan pendukungnya, kebun binatangnya luas dan mempunyai banyak koleksi binatang. Kalimat penjelas ketiga, sesampainya di area menunggang gajah, mereka antri untuk dapat merasakan sensasi menunggang gajah. Gagasan pendukungnya, intinya di situ mereka merasakan sensasi naik gajah. Yang terakhir, kalimat penjelas keempat, tak lupa mereka pun menikmati wahana naik perahu dan melihat sirkus lumba-lumba dan binatang lain. Gagasan pendukung dari kalimat tersebut, mereka menikmati wahana naik perahu dan melihat sirkus. Jadi gagasan pendukung itu kalimatnya lebih inti lagi, lebih ringkas lagi dari kalimat penjelas yang sudah kita temukan dalam paragraf tersebut. Kita review kembali anak-anak. Gagasan pokok tadi merupakan inti bahasan dari sebuah teks dan terdapat di kalimat utama. Sedangkan gagasan pendukung merupakan informasi tambahan dari sebuah teks dan yang terdapat di kalimat penjelas. Jadi ketika dalam paragraf tersebut terdapat 2 kalimat penjelas, berarti ada 2 gagasan pendukungnya. Mungkin itu saja yang Ustazah sampaikan terkait gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga mudah dipahami dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.